And up over the thing into remember the theme start rumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a fight. It ain't no big thing, just shout it and go. Apakah ada pemaparan materi atau seminar mengenai K3? Untuk pemaparan materi itu ada di pelajaran 10 dan sekarang. Baik, adakah bahaya yang mungkin kakak atau teman kakak alami saat sidang praktikum? Mungkin bahaya yang disebabkan oleh api gas dan dia jadi bahan yang sehingga menyebabkan iritasi tersebut. Baik, adakah kelengkapan alat pencegah APD dan rambu-rambu pada saat atau sebelum melakukan praktikum? Bagaimana APD-nya adalah jaket, masker, kaos tangan, sepatu, dan celana. Ada teman untuk di laboratorium pangan, sepatu diganti menjadi sandal kapal. Baik, untuk alat pencegahannya ada atar, kotak P3K, dan alat kebersihan. Untuk sarana prasarana, adakah air bersih, ventilasi udara, pencahayaan, toilet, dan tempat penyimpanan peralatan? Baik, apakah kakak mengetahui di mana limbah praktikum ataukah diolah atau langsung dibuang? Limbah praktikum biasanya langsung dibuang ke tempat. Baik, adakah kegiatan pembersihan dan desinfeksi rutin yang dilakukan di laboratorium praktek? Biasanya langsung dibersihkan setelah tangan digunakan. Baik, berapa kapasitas lab yang sering digunakan oleh kakak dari mana kakak praktek? Biasanya sampai 10 kakak ini menerima bocoran. Baik, adakah jalur evakuasi apabila sewaktu-waktu terjadi bencana yang tidak diinginkan? Baik. Selanjutnya, menurut kakak, apakah peralatan praktek yang kakak gunakan dalam keadaan baik? Ada beberapa yang berkarat dan juga untuk alat yang berkarat dan berdebu, apakah masih digunakan? Yang berdebu biasanya sudah dicuci, kalau yang berkarat langsung dibuang. Baik, menurut kakak sendiri, apakah kakak dan teman kakak sudah mengimplementasikan K3 saat melakukan praktek? Baik, terima kasih Kak sudah meluangkan waktunya untuk menjadi koresponden. Sebelumnya perkenalkan, saya Eki Anaka, mahasiswa S1 Universitas Negeri Semarang. Kemudian dengan Bapak siapa? Budiono Sekitawa. Kita mulai langsung saja wawancaranya. Ada 8 pertanyaan Bapak yang akan saya ajukan. Yang pertama, apa alasan Bapak memilih SMK Teresiana sebagai jenjang lanjutan bagi putri Bapak? Karena SMK Teresiana ada jurusan yang menjadi pilihan anak saya. Terus, karena basic SMK itu kan lebih banyak praktikum dibandingkan dengan teorinya, sehingga tentunya akan ada resiko terjadinya kecelakaan saat praktikum. Nah, bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Saya pikir SMK Teresiana berdirinya sudah sejak lama dan memang dia sudah meminimalisir untuk terjadinya kecelakaan saat pada praktik anak-anak. Sebelumnya, apakah Bapak mengetahui terkait K3? Ya, pengetahuan saya K3 tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Lalu menurut Bapak, seberapa penting pengetahuan dan implementasi dari K3 ini khususnya di SMK TSK sendiri? Ya, sangat penting. Masalahnya SMK kan siswa lebih banyak prakteknya dibanding teorinya. Nah, di situ K3 harus lebih diutamakan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan saat praktik. Kemudian menurut Bapak sendiri, apakah Bapak merasa bahwa SMK Teresiana sudah memiliki standar K3 yang memadai? Saya yakin sudah cukup memadai. Sebelumnya Pak, apakah pernah ada kejadian ketika Bapak terjadi kecelakaan kerja saat praktikum?
belum dan tidak. Kalau menurut Bapak sendiri, apakah putri Bapak sudah dapat mengimplementasikan pengetahuan K3 yang diajarkan di SMK? Saya pikir otomatis sudah. Pertanyaan terakhir, boleh disampaikan apa harapan Bapak terhadap SMK Teresiana terkait dengan standar K3 yang diterapkan? Ya harapan saya mungkin lebih ditingkatkan lagi standar K3-nya untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, bagi Bapak pertanyaan sudah selesai. Terima kasih telah menjadi responden kami. Terima kasih kembali. Bagi pendengar, sebelumnya terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Sebelumnya saya menghadiri untuk wawancara ini untuk mengisi observasi tugas kuliah kelompok B. Langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama, seperti yang kita tahu bahwa di SMK ini berbeda dengan SMA. SMK lebih banyak ke praktiknya dan tentunya akan langsung berhadapan dengan berbeda yang dinamika. Nah, lalu bagaimana cara SMK ini memastikan keamanan studi praktek para siswanya? Apakah seluruh kegiatan di sekolah, khususnya praktikum, dilaksanakan dengan memperhatikan standar keselamatan dan kesehatan kerja? Ya, ini memang di SMK itu 75% itu kan praktek di laboratorium. Benar bahwa seluruh kegiatan di sekolah, khususnya praktik, itu memperhatikan standar keselamatan dan kesehatan kerja. Misalnya anak menggunakan APD, kemudian ada peraturan-peraturan di laboratorium yang harus ditaati oleh siswa. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana SMK memastikan bahwa anak-anak peserta didiknya memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keselamatan dan kesehatan kerja? Ya, di kelas 10 atau kelas 1 mereka dapat pelajaran tentang K3. Kalau di jurusan teknologi pangan itu dipelajari K3LK. Kalau di jurusan kimia industri itu di pelajaran PDPL. Dan sebelum atau saat praktik pertama kali itu kan ada materi yang namanya pengenalan alat. Di situ juga dijelaskan tentang peraturan-peraturan kilat, kemudian APD yang harus digunakan, kemudian pembelajaran tentang K3 dari sana. Lalu, apa saja bahaya yang mungkin akan bisa terjadi terkait dengan praktikum yang dilakukan oleh siswa? Kalau di lab teknologi pangan itu biasanya hanya ini ya, terbakar atau terkena api, kemudian peralatan yang tajam, misalnya luka kena tusuk dan lain sebagainya. Tapi kalau di laboratorium kimia itu biasanya ada juga reaksi yang menghasilkan gas yang berbahaya, kemudian juga ada bahan-bahan kimia yang mungkin kalau kena di tangan itu jatuh atau mengepul. Terkait alat pencegahan, apakah di ruangan praktikum disediakan apa? Kotak perlengkapan yang digunakan, alat kebersihan? Ya, Untuk selanjutnya, sarana prasarana apakah tersedia alat bersih? ya, Saluran ventilasi udara apakah tersedia? ada, Untuk akses pencahayaan, ada, kemudian toilet, ada. dan yang terakhir tempat penyimpanan peralatan praktikum. Selanjutnya, untuk pengelolaan limbah membersihkan dari praktikum ini bagaimana? Kalau limbah sebenarnya limbah yang dihasilkan di lab itu masih dalam taraf aman bagi lingkungan, jadi tidak ada treatment khusus atau dibuang di saluran pembuangan. Namun apabila ini tapi jarang terjadi itu misalnya menghasilkan larutan yang berbahaya. Biasanya dikumpulkan dalam satu wadah kaca tertutup dan nantinya dimusnahkan dengan prosedur yang terkait. Sekian wawancaranya, terima kasih untuk waktunya. Kesimpulannya adalah ketiga merupakan hal yang penting untuk diterapkan di lingkungan SMK, baik bagi siswa, guru maupun tenaga pendidikan lainnya. Penerapan ketiga di lingkungan SMK dapat memberikan manfaat yang besar antara lain menciptakan lingkungan kerja aman, sehat, dan nyaman bagi siswa, guru, dan tenaga pendidikan lainnya, meningkatkan produktivitas kerja, mengurangi resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Untuk meningkatkan penerapan K3 di lingkungan SMK diperlukan komitmen dari semua pihak, termasuk sekolah, siswa, dan orang tua. Sekolah harus menyediakan sarana dan prasarana yang sehat, aman, serta memberikan pembelajaran K3 secara sistematis. Siswa harus memiliki kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya K3 serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua juga harus mendukung penerapan K3 di lingkungan SMK dengan memberikan pemahaman kepada anaknya tentang pentingnya K3.